Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira. Dan sebelum video ini dimulai, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali Ruang Gelap update video terbaru. So, cerita kita kali ini merangkum semuanya, dari orang yang sangat-sangat jahat sampai orang yang sangat-sangat baik. Kasus ini terjadi akibat orang jahat tapi bisa terungkap karena orang baik. Dan ini adalah kasus yang sangat menyedihkan tentang keluarga Chauhan, keluarga yang berasal dari India. Hidup mereka di London dengan cara yang sangat menyedihkan. Video ini mungkin bakal membuat kita teringat dengan beberapa kekecewaan yang terjadi dan pernah kita alami terhadap orang-orang yang dulu kita percayai. Dan memang kepercayaan itu mahal harganya. Dan juga jangan pernah mempercayai orang terlalu mudah. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada tahun 2003, tepatnya di kota Hounslow, London, Inggris, tinggal keluarga Chauhan yang berasal dari India. Terdiri dari 5 anggota keluarga. Neil Chauhan yang berusia 51 tahun, istrinya yang bernama Nancy berusia 25 tahun, kedua anak mereka yang bernama Davinder 18 bulan, Ravinder 2 bulan, dan Charanjit Kaur yang merupakan ibu dari Nancy. Tetangga sekitar bilang keluarga ini baik hati, mereka nggak sombong, dan satu kata, keluarga sempurna yang indah. Gak ada satupun yang menjelek-jelekan keluarga ini, bahkan setelah mereka tiada. Keluarga ini sangat wealthy karena Neil merupakan pemilik usaha yang bernama Shiba Freight Services, semacam bisnis di bidang kargo, pengiriman, ekspedisi, gitu-gitulah guys. Dan setiap tahunnya bisnis ini bisa untung sampai 9 juta dolar atau sekitar berapa kalau ditotal-totalin inflasi rupiah sekarang itu sekitar 94 miliar rupiah. Gila banget kan? Ini gak satupun karyawan merasa kesal dengan Neil karena mereka diperlakukan dengan sangat baik. Ini bos idaman semua karyawan. Meskipun kaya banget, keluarga Chauhan sama sekali enggak menunjukkan tanda-tanda orang kaya. Mereka hidup dengan sangat simple. Bahkan Neil ini nih semacam bapak-bapak yang kalau kalian lihat di jalan, kalian kira cuman bapak-bapak biasa, bukan milioner. Padahal duitnya gila banget. Nah, setelah beberapa tahun menjalankan bisnis, Nancy bilang ke Neil bahwa dia ngerasa pengen pindah lagi ke India. Dulu mereka pindah ke Inggris karena di India lagi ada perang. Tapi sekarang kan udah nggak ada perang lagi, udah damai. Dan menurut Nancy, dia pengen membesarkan anak-anaknya di dalam sistem edukasi India. Dia pengen anak-anaknya lebih dekat dengan kampung halaman mereka sendiri daripada tinggal di Inggris. Dan karena permintaan Nancy, Neil mulai kepikiran, apa iya ya? Neil mulai mempertimbangkan permintaan Nancy. Dan karena Neil sibuk banget, Nancy juga bilang, mending kamu jual aja usaha kamu. Kamu bisa pensiun dini, kita tinggal di India dengan tenang. Siapa sih yang gak mau pensiun dini? Dan usia Neil waktu itu juga udah 51 tahun. Dan disinilah takdir yang menyedihkan terjadi. Suatu hari, ada seorang pria yang meminta tolong diberikan pekerjaan. Pria ini bernama Kenneth Regan yang waktu itu berusia 54 tahun. Kenneth mengaku dia baru aja keluar dari penjara karena dia ditipu oleh orang, disuruh untuk jadi kurir, tanpa tahu bahwa barang yang ada di dalam mobil truknya adalah obat-obatan terlarang. Kenneth merasa dijebak, dan dia berharap Neil mau memberikan kesempatan kedua untuk percaya dengan dia, bahwa dia punya pengalaman, bisa bertanggung jawab, dan orang-orang seperti Kenneth berhak untuk mendapat kesempatan kedua memperbaiki hidup. Neil yang merasa Kenneth mirip dengan dia, usia mereka hampir sama. Belum lagi Neil dulunya juga sempat masuk penjara, tapi bukan karena dia melakukan kejahatan besar ya. Waktu itu dia sempat kurang bayar pajak. Nggak tahu apakah sengaja atau memang ada kesalahan yang tidak sengaja yang membuat Neil sempat masuk penjara selama beberapa bulan. Nah, setelah keluar dari penjara, dia sadar bahwa nggak semua orang yang masuk penjara itu benar-benar jahat. Ada juga orang-orang yang apes. Dan mereka ini berhak untuk mendapat kesempatan kedua. Dan waktu Neil mendengar cerita Kenneth, dia merasa Kenneth adalah orang yang berhak mendapat kesempatan kedua. So, Kenneth dipekerjakan sebagai supir. Nah, Kenneth dan Neil punya banyak kesamaan. Seperti yang aku bilang di awal, Neil memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, kayak keluarga. Jadi dia tuh akrab dengan hampir semua orang. Mereka respect, tapi nggak takut untuk cerita hal-hal pribadi. Setelah beberapa bulan Kenneth bekerja dengan Neil, Kenneth bilang, "Bos, tahu nggak?
aku punya kenalan, orang kaya, dia ini investor, dan dia lagi nyari bisnis untuk dibeli. Dengar-dengar nih kan, bos ada rencana mau pindah ke India. Kalau emang mau jual perusahaan ini, mau nggak ketemuan sama investor yang kenalan aku itu? Siapa tahu cocok, bos. Tawaran ini nggak langsung diiyain oleh Neil, soalnya dia kan masih kepikiran ya, beneran mau ngejual perusahaannya apa enggak. Tapi setelah Kenneth berkali-kali ngajakin ketemuan terus, lama-lama Neil kepikiran, apa aku temuin dulu ya? Belum lagi Kenneth menjanjikan investor tadi mau beli usaha Kenneth dengan harga yang sangat mahal. Jadilah di tanggal 13 Februari 2003, Neil ketemuan dengan investornya Kenneth. Semua karyawan tahu, tapi mereka tetap kaget saat 3 hari kemudian, pada tanggal 17 Februari 2003, Kenneth membacakan surat yang berisi keterangan bahwa Neil sudah menjual perusahaannya dengan investor. Sekarang mereka punya bos baru, dan bos itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kenneth dan seorang perempuan bernama Belinda. Semua karyawan bingung, kenapa tiba-tiba Neil menjual perusahaannya tanpa say goodbye, tanpa perpisahan, tanpa ngomong sama sekali. Tentu aja mereka sempat bingung, tapi waktu melihat ada surat yang ditandatangani oleh Neil, ya mereka bisa ngomong apa? Belum lagi kerjaan mereka banyak. Mereka cuma berharap suatu hari Neil bakal ngunjungin mereka untuk say goodbye. Siapa tahu kemarin belum sempet karena ada banyak hal-hal yang perlu diurus. Soalnya di dalam surat itu, Neil menyatakan bahwa dia sudah membawa keluarganya pindah lagi balik ke India. Dan untuk beberapa saat, tidak ada orang yang curiga. Nah, tadi kan aku sempat menyebutkan nama Belinda. Siapa sih wanita ini? Belinda dulunya bekerja dengan agensi yang mengurus selebriti. Dulu banget sebelum Kenneth masuk penjara, dia pernah ketemuan dengan Belinda di sebuah acara, dan Kenneth secara terang-terangan menunjukkan bahwa dia tertarik dengan Belinda. Tapi Belinda nggak pernah tertarik dengan Kenneth. Sebelum Kenneth masuk penjara, dia sempat ngirim surat ke Belinda, tapi habis itu mereka lost contact. Belinda sudah punya pacar baru, dia juga punya 2 anak, dan tinggal di rumah yang lumayan mewah. Rumah ini punya tanah yang sangat luas, bahkan ada untuk kandang kuda, dan semacam lahan pertanian. 4 tahun kemudian, saat Kenneth keluar dari penjara, orang pertama yang dicari oleh Kenneth adalah Belinda. Karena waktu itu, Kenneth dalam keadaan bener-bener nol. Dulu, waktu Kenneth masih jadi supir yang bawa barang-barang haram nih, dia kaya banget. Ya namanya kalau bisnis duit-duit kayak gini tuh bener-bener banyak ya, tapi duit panas yang biasanya nggak tahu kemana. Kenneth kehilangan semuanya. Semua asetnya disita, semua teman-temannya juga udah masuk penjara. Soalnya dia sendiri yang nyepuin teman-temannya. Harusnya Kenneth dipenjara selama 25 tahun, tapi dia membuat janji dengan polisi. Semacam kerjasama, dia mau ngasih tahu semua informasi tentang organisasinya, asal hukumannya dikurangkan. Nah, semua teman-temannya Kenneth kan udah masuk penjara. Jadi pas keluar pun, temennya tinggal dikit banget. Kenneth bahkan mengganti namanya. Dia pakai identitas palsu, tinggal di rumah kecil, gak punya kerjaan. Makanya Cave mencari pekerjaan. Ketemulah dengan perusahaan Siba yang dia denger-denger nih mau dijual ke orang lain. Makanya Kenneth membuat rencana. Dia pura-pura melamar menjadi supir di dalam perusahaan ini yang sayangnya diterima oleh Neil, padahal diam-diam punya rencana licik. Dia ingin menipu. Begitu diterima kerja, Kenneth langsung menghubungi Belinda, yang waktu itu kaget. Gila ya ini cowok, udah 4 tahun lost contact, udah nggak pernah dikasih harapan, masih aja ngejar. Nah, Belinda ini awalnya nggak mau menggubris Kenneth. Tapi, waktu dia mendengar bahwa Kenneth ingin menawarkan pekerjaan, Belinda berubah pikiran. Kondisinya waktu itu dia lagi nggak kerja. Sekarang pacarnya udah nggak ada, siapa yang mau ngebiayain 2 anaknya ini? Yang masih sekolah di sekolah swasta yang mahal, terus rumah mereka besar, kuda mereka harus dikasih makan. Belinda bener-bener butuh uang. Itulah kenapa dia menerima ajakan Kenneth untuk ketemuan untuk mendiskusikan soal pekerjaan. Nah, Kenneth ini menawarkan gaji yang sangat-sangat besar. Posisi yang ditawarkan juga sangat tinggi. Belinda sempat nanya, gimana ya? Tapi kan aku nggak punya pengalaman di bidang ekspedisi. Tapi kata Kenneth, nggak apa-apa, yang penting kamu nanti bisa belajar sembari kerja. Orang lagi butuh duit, ditawarin pekerjaan yang bagus, siapa sih yang nggak nolak? So, Belinda menerima tawaran kerja ini. Di belahan benua lain, seorang pria bernama Onkar kebingungan. Biasanya setiap hari dia selalu teleponan dengan kakaknya Nancy dan ibunya Charanjit.
Tapi beberapa hari belakangan gak ada yang bisa dihubungin. Kakaknya gak ngangkat, ibunya gak ngangkat. Dia telepon juga lah kakak iparnya yang bernama Neil, tapi juga gak diangkat. Beberapa hari di awal, Onkar kira keluarga ini lagi sibuk. Jadi dia tunggu sampai dihubungin, tapi gak kunjung dihubungin balik. Ini yang membuat Onkar yang sehari-harinya bekerja sebagai jurnalis di New Zealand merasa ada yang gak beres. Dia hubunginlah pihak kepolisian di London untuk ngecek langsung ke rumah keluarganya. Nah, polisi yang dikirim untuk melakukan pengecekan datang ke rumah ini dalam keadaan yang sudah sangat sepi. Gak ada yang keluar dari rumah, kayaknya tidak berpenghuni, dan waktu ditanya ke tetangga sekitar serta karyawan, mereka semua bilang keluarga Chauhan sudah kembali ke India. Ini membuat Onkar bingung. Kalau misalnya keluarganya udah balik ke India, dia pasti tahu. Keluarga di India bilang, nggak ada tuh. Keluarga Chauhan nggak ada di situ. Onkar cemas. Dia langsung terbang ke London, ingin melakukan investigasi langsung. Waktu itu polisi tidak punya hak untuk melakukan pencarian ke dalam rumah, soalnya nggak ada tanda-tanda bahwa keluarga Chauhan mengalami kejadian yang mengerikan. Jadi Onkar sebagai adik berhak untuk masuk ke dalam rumah ini. Dan waktu dia lihat isi ruangan di rumah, Onkar yakin keluarganya diambil secara paksa. Meskipun sudah 7 tahun tidak bertemu dengan keluarganya, Onkar tahu apa aja yang dilakukan di dalam rumah itu. Kan mereka teleponan tiap hari. Mainan keponakannya yang masih bayi berserakan di lantai. Ada banyak makanan di dalam kulkas yang belum dimasak. Semua barang-barang di dalam lemari penuh. Dan yang paling bikin Onkar yakin ada sesuatu yang gak beres saat Onkar melihat buku doa ibunya ada di dalam kamar. Ibunya tidak pernah pergi kemanapun tanpa buku ini. Onkar langsung melapor ke polisi dan dilakukanlah pencarian informasi. Apakah benar mungkin ada sesuatu yang buruk yang terjadi? Menurut kesaksian karyawan dan orang sekitar, orang terakhir yang bertemu dengan Neil adalah Kenneth saat mereka janjian untuk bertemu investor. So, polisi melakukan pelacakan. Mumpung waktu itu teknologi udah maju, mereka bisa melacak sinyal HP. Terlihat bahwa sinyal HP Neil berjalan ke sebuah tempat yang kemudian disusul oleh sinyal HP Kenneth, yang menunjukkan bahwa mereka berdua bertemu di satu titik. Lalu, kedua sinyal HP mereka terlihat pergi ke tempat yang sama, sebelum akhirnya hilang kontak. Dan ini adalah sinyal terakhir yang bisa dilacak dari HP Neil. Kenneth dipanggil untuk diinterogasi, dan Kenneth bilang ke polisi, "Oh, polisi, kalian jangan salah. Neil itu bukan seperti yang kalian bayangkan. Dia punya catatan yang buruk. Ingat kan dulu dia pernah masuk penjara? Sebenarnya ada rahasia kelam lain yang membuat dia sekarang kabur. Dia menjual perusahaan ini dan langsung lari, itu ada sebabnya." Tapi Kenneth nggak mau menjelaskan apa itu. Nah, berdasarkan informasi teknologi sinyal tadi, terakhir kali Neil berada di sebuah rumah yang tidak lain dan tidak bukan adalah rumah Belinda. Jadi, polisi nelpon Belinda, "Boleh nggak kami datang ke rumah kamu? Karena ada beberapa pertanyaan." Polisi nggak ngomong secara langsung kenapa mereka mau datang. Belinda sempat takut, tapi dia iyain. Kebetulan banget Kenneth bilang ke Belinda, "Hei Belinda, kamu ditelepon polisi ya? Kalau polisi mau datang ke rumah kamu, bilang jangan mau. Kamu ketemuan di tempat lain aja." Dan Belinda bingung, dia nggak mau berbuat yang aneh-aneh, dia nggak ngerasa takut. Kalau polisi mau datang ke rumah dia, silakan. Dia juga pengen tahu kenapa. Jadi Belinda ngeiyain polisi untuk datang ke rumah dia. Dan Kenneth bingung. Dia teleponlah dua sahabatnya yang bernama William dan Peter, meminta bantuan supaya polisi tidak datang ke rumah Belinda. William menghubungi polisi dan bilang, "Polisi, kalian lagi nyari Neil ya? Kalian tenang aja, Neil nggak hilang. Aku ketemu sama dia beberapa hari yang lalu. Neil sedang membuat paspor palsu. Kalau kalian mau, aku bisa bantuin kalian supaya menangkap Neil." Dan pihak polisi tadi percaya. Mereka teleponlah si Belinda. "Halo Belinda, kami nggak jadi ya datang ke rumah kamu. Maaf udah mengganggu." Dan Belinda ini bingung banget. Ini kenapa sih polisi tadi mau datang, sekarang nggak jadi datang? Ada banyak banget hal yang terjadi yang dia nggak pahami semenjak dia kenal dengan Kenneth. Pertama, Kenneth tiba-tiba menggali gorong-gorong drainase di rumahnya. Iya, tadi kan aku bilang, Belinda punya tanah yang sangat luas. Dan tanpa minta izin, suatu hari, Kenneth, William, dan Peter ngegali tanah dia. Belinda marah, "Ngapain kalian ngegali tanah aku tanpa minta izin?" Dan Kenneth bilang, "Belinda, aku cuman pengen bikin kamu seneng.
Kamu lihat daerah rumah kamu ini banjir. Karena tanah kalau basah lumutan semua. Ini karena kamu nggak punya sistem drainase yang bagus. Makanya aku dengan baik hati membuatkan sistem drainase ini. Aku kira kamu bakal seneng. Ini tuh surprise. Tapi ternyata kamu marah. Maaf ya. Coba deh tapi kamu lihat. Bagus kan? Sekarang ada drainase. Tempat kamu udah nggak becek lagi kan? Belinda terdiam. Dia pikir mungkin ini salah satu cara Kenneth untuk PDKT. Jadi dia biarin aja tanahnya digali. Nah, balik ke cerita. Polisi ketemuan dengan Kenneth dan William yang janji bakal menjebak Neil biar bisa ditangkap polisi. Rupa-rupanya di tempat janjian, William bilang Neil tiba-tiba lari, gak tahu kemana. Sekarang polisi kembali menemui jalan buntu. Di rumah, Belinda bingung. Kok tiba-tiba tanahnya digali lagi? Marah kan dia? Dia teleponlah si Kenneth. Ini apa-apaan? Kenapa ada tukang lagi di tanah? Kenneth minta maaf. Dia bilang dia pengen melakukan pembersihan. Soalnya kemarin drainasenya belum di finishing. Atau apalah itu. Tapi setelahnya dirapihin lagi. Belinda cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Ini Kenneth bener-bener nggak bisa ditebak pikirannya. Waktu dia lagi mumet, ditelepon lagi oleh polisi yang bilang, Belinda, kayaknya kami jadi deh ke rumah kamu. Soalnya kami butuh informasi lebih lanjut. Di kantor, Belinda ketemu dengan Kenneth dan Kenneth nanya, Belinda, kamu dihubungin polisi lagi ya? Iya, mereka mau datang nih ke rumah aku. Pokoknya, kalau polisi datang ke rumah kamu, jangan bilang-bilang bahwa aku membuatkan drainase di tanah kamu. Ini rahasia. Feeling Belinda mulai nggak enak, jadi dia iya-iyain aja. Ketemulah dia dengan polisi. Polisi datang kan ke rumahnya, nanyain tentang Neil. Dan Belinda bilang dia sama sekali nggak kenal dengan Neil. Dia ditawarin pekerjaan ini dari Kenneth. Udah, itu aja informasi yang dia tahu. Terus polisi nanya lagi, ada nggak hal lain yang pengen kamu kasih tahu ke kami? Terserah, hal itu penting atau enggak. Misalnya sesuatu yang agak aneh, nggak biasanya terjadi. Dan Belinda tiba-tiba keinget dengan pesan Kenneth untuk tidak membicarakan soal drainase. Jadi Belinda bilang, Kenneth bikinin aku drainase. Maksudnya? Iya, dia gali tanah di situ, dia buat drainase gorong-gorong. Kemarin baru aja digali, tapi udah ditutup lagi. Kedua polisi ini langsung tatap-tatapan. Mereka yakin banget di dalam gorong-gorong ini ada jenazah keluarga Chauhan. Kalau kalian lihat videonya, luar biasa banget perjuangan ahli forensik untuk menggali dan bener-bener memfilter barang apa aja yang ada di tanah. Mereka bahkan mengumpulkan serpihan rambut. Iya, tanah seluas itu mereka gali selama 2 bulan. Mereka nggak berhasil menemukan jenazah, tapi mereka menemukan barang-barang yang mengkhawatirkan. Mulai dari serpihan rambut, perhiasan, potongan baju anak-anak yang langsung dikirim untuk diinvestigasi. Beberapa hari kemudian, ada 2 pria, ayah dan anak, yang lagi naik kayak. Mereka memang biasa olahraga kayak di pantai. Waktu mereka berdua naik perahu nih, sang ayah melihat ada sesuatu yang mengapung. Dari jauh mereka bilang, ih apa tuh yang ngapung? Kayak manusia ya. Awalnya bercanda karena mereka yakin bukan manusia, tapi mereka deketin dan di situ mereka ngelihat ternyata beneran manusia. Jenazah ini semacam dibalut sesuatu. Yang mereka bisa lihat itu bagian kaki dan bagian wajahnya menghadap ke bawah. Jadi mereka nggak bisa melihat secara jelas, tapi tahu itu manusia. Sang ayah bilang ke anaknya, cepet kamu pergi ke darat, telepon 999. Kasih tahu polisi kita menemukan jenazah. Dan ayahnya ini guys, selama 3 jam terombang-ambing di pantai untuk ngejagain jenazah tadi biar nggak hanyut. Dia kira polisi bakal datang cepet, ternyata 3 jam. Bener-bener dia nungguin di tengah ombak biar jenazahnya ini bisa diambil oleh polisi. Dan waktu itu kondisi langit udah gelap. Bener-bener si ayah ini mengorbankan keselamatannya sendiri demi ngejagain jenazah. Dan ngerasa lega banget waktu polisi akhirnya datang dan mengambil jenazah ini yang kemudian dikirim untuk diautopsi. Luar biasa banget. Kalau misalnya ayah dan anak ini nggak peduli, kasus ini nggak bakal terungkap guys. Jenazah yang mereka temukan kemudian diidentifikasi oleh polisi sebagai Neil Chauhan yang hilang. Onkar kemudian dihubungi untuk mengidentifikasi apakah benar jenazah ini adalah kakak iparnya. Waktu itu polisi bilang, Onkar, jenazah ini dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu yakin kamu mau melihat jenazah ini? Kuat-kuatin hati kamu ya. Onkar bilang dia nggak takut. Dia perlu tahu apa yang terjadi pada keluarganya.
Dan Onkar langsung nangis waktu dia ngelihat jenazah Neil, karena dia tahu Neil meninggal dalam keadaan disiksa. Sebagian wajah Neil, terutama di bagian mulut, dilakban. Di bagian belakang kepalanya ada luka terbuka. Sekujur tubuh Neil bengkak. Onkar mengkonfirmasi bahwa jenazah adalah Neil. Dan kasus ini yang awalnya ditangani sebagai kasus orang hilang, langsung berubah menjadi kasus pembunuhan satu keluarga. Berhubung orang terakhir yang bertemu dengan Neil adalah Kenneth, dan Kenneth ketahuan menggali sesuatu yang ternyata di dalamnya ada barang-barang yang mencurigakan, yang setelah diteliti oleh para ahli, helaian rambut yang mereka temukan adalah milik Neil. Perhiasan-perhiasan milik Nancy dan Charanjit, yang membuat polisi yakin kelima anggota keluarga Chauhan sempat dikubur di dalam gorong-gorong ini. Tapi digali lagi, diambil karena takut ketahuan, yang kemudian disebar di pantai. Nah, dari keterangan Belinda, polisi punya 3 tersangka, yaitu orang-orang yang melakukan penggalian. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kenneth, William, dan Peter. Waktu jenazah Neil ditemukan, Kenneth dan William kabur. Gak ada yang tahu mereka di mana. Peter ditinggal sendirian. Rupanya Kenneth dan William kabur ke Eropa dan Peter nggak diajak. Peter yang sendirian, yang wajahnya ditayangkan di televisi jadi buronan, kebingungan. Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain dan mungkin setelah beberapa bulan sendirian, ketakutan, dibayang-bayangi rasa bersalah, Peter ngaku sendiri. So, setiap beberapa hari sekali, Peter pindah ke kos-kosan lain. Dia tinggal dari satu tempat ke tempat lain, dan sampailah dia ke kos yang ini. Aku nggak tahu nama kosnya apa. Kebetulan, yang ngejaga kos adalah ibu kosnya sendiri. Dan Peter nanya, pernah nggak si ibu kos ini melihat wajah dia? Soalnya dia tayang di TV, lagi dicari oleh polisi atas kasus hilangnya satu keluarga dari Asia yang tinggal di London. Si ibu bilang, aku nggak tahu, aku nggak pernah lihat muka kamu. Dan Peter ini ngaku, iya bu, soalnya aku lagi dicari polisi. Tapi bukan aku bu pelakunya. Pelakunya adalah Kenneth dan William. Itu psikopat mereka bu. Masa mereka menghabisi 3 orang dewasa dan 2 anak bayi? Mereka potong-potong bu jenazahnya. Aku ini cuman membantu. Tapi aku disalahkan padahal bukan aku pelakunya. Bukan aku yang menghabisi keluarga itu. Si ibu deg-degan, tapi dia pura-pura kayak biasa aja. Oh gitu ya. Ya, itu kan urusan kamu sendiri. Aku nggak mau ikut-ikut. Mendengar jawaban ini, Peter lega. Ngineplah dia di kos-kosan ini. Begitu si ibu ditinggal sendirian, si ibu langsung nelpon polisi. Peter berhasil ditangkap. Awalnya Peter nggak mau ngaku, dan untungnya di saat yang bersamaan, polisi berhasil menangkap Kenneth dan William yang bersembunyi di Belgia. Mereka dibawa ke kantor polisi, bertiga ditahan, tapi ketiga-tiganya tidak mau mengaku. Polisi kebingungan. Mereka punya banyak banget bukti-bukti yang menunjukkan 3 orang ini aneh. Kenneth orang terakhir yang ditemui oleh Neil sebelum menghilang. Jadi para penyelidik dan ahli memeriksa ulang bukti-bukti yang mereka temukan. Dan disitulah mereka melihat kaos kaki Neil. Awalnya kaos kaki ini nggak terlalu diperiksa, tapi karena tadi ya nyari bukti lebih lanjut, mereka baru sadar di dalam kaos kaki ada surat. Yang waktu dibuka merupakan surat yang ditujukan ke alamat rumah Kenneth. Yang berarti Neil pernah ke rumah Kenneth. Dan ini adalah bukti yang jelas yang membuat semua juri di pengadilan setuju bahwa Kenneth, Peter, dan William adalah orang yang bersalah. Mereka bertiga dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman yang sangat berat. Untungnya, Peter dijatuhi hukuman 30 tahun di penjara karena dia sudah mau bekerja sama dengan polisi untuk kembali menceritakan apa yang dia ketahui dan apa yang terjadi. Bahwa dia tidak menghabisi keluarga Chauhan tapi membantu menjalankan kejahatan. Sedangkan Kenneth dan William sama-sama dijatuhi hukuman 5 kali seumur hidup. 3 bulan kemudian, jenazah Nancy ditemukan di pantai. Onkar, sang adik, kembali mengkonfirmasi jenazah Nancy. Dia nangis karena dia sayang banget sama kakaknya. Lalu 4 bulan kemudian, jenazah ibunya, Charanjit, juga ditemukan. Sayangnya, 2 jenazah keponakannya, Davinder dan Ravinder, tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Satu-satunya kenangan yang dimiliki oleh Onkar adalah video. Di dalam rumah keluarga Chauhan, ada banyak banget video recording. Dan dari situ Onkar melihat, meskipun sekarang semua anggota keluarganya sudah nggak ada, tapi setidaknya dia tahu, kakak dan ibunya hidup dengan sangat bahagia. Neil benar-benar menjaga kakak dan ibunya dengan baik.
Meskipun memang sampai sekarang setiap malam, setiap kali Onkar mau tidur, dia selalu teringat dengan kakak dan juga ibunya. Dan semua ini terjadi karena orang gila yang tamak, yang pengen merebut kekuasaan keluarganya, sampai-sampai tega menghabisi orang lain yang gak ada salah sama sekali, yang bahkan berbaik hati untuk memberikan kesempatan kedua, dan bahkan tega menghabisi 2 anak balita yang gak tahu apa-apa. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini, guys. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di kolom komentar bawah. Ya, bener-bener harus hati-hati. Ada banyak banget orang jahat di dunia ini, dan kita nggak pernah tahu rencana apa yang mereka sembunyikan. Thank you so much karena udah mendukung Ruang Gelap dan nonton video kita dengan rutin. Thank you banget atas semua support kalian. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.